Causative verb. Nah, causative verb itu apa sih? Causative itu ya meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi meminta orang lain untuk melakukan sesuatu ketika bentuknya aktif ya, ini aktifnya, atau meminta sesuatu untuk dilakukan. Nah, berarti pasif. Jadi yang pertama ya causative word ini ada dua golongan biar lebih cepat hafal gitu ya. Jadi yang pertama Hamlet. Nah, Hamlet itu singkatan dari help, have, let, make. Ingat ya, Hamlet. Help, have, let, make. Nah, kemudian ada juga golongan Gatello. Gatello ini singkatan dari get, ask, tell, allow. Ya, Gatello, get, ask, tell, allow. Nah, oke. Sekarang berdasarkan objeknya, ini kan ada dua macam kausatif ya. Jadi ada yang aktif, ini tadi ya, jadi meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan ada juga yang pasif, meminta agar sesuatu itu dilakukan. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu dari aktif kausatif ya. Yang golongan Hamlet. Jadi kalau golongan Hamlet, ini kan subjek, kemudian diikuti dengan verbnya ya. Verbnya yang berupa Hamlet ini tadi, have, let, make. Kemudian ini objek aktifnya ya, objeknya. Dan diikuti dengan verb 1. Verb 1-nya murni ya, yang tanpa imbuhan S atau ES. Jadi misalnya di sininya my teacher, kan harusnya speaks. Enggak, jadi ini diikutinya dengan verb 1 murni. Meskipun misalnya di sini nanti bentuknya past. Misalnya udah kemarin ya, yesterday. Nah, ini tetap diikutinya dengan verb 1. Jadi verbnya yang berubah mana ya? Verbnya yang berubah sesuai tenses itu yang Hamlet. Jadi help, have, let, make ini bisa berubah sesuai tenses ya. Misalnya di sini kita simple present gitu ya, mix. Di sini kita pakai past, jadi had. Nah, ini bisa. Jadi Hamlet ini bisa berubah sesuai bentuk tensesnya ya. Misalnya mau jadi continuous, perfect, atau past ya, atau past perfect. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas setelah objek aktif, dia akan tetap diikuti dengan verb 1 murni. Jadi verb 1 yang nggak ada imbuhannya. Contohnya ya, guruku memintaku atau menyuruhku berbicara bahasa Inggris di kelas. Jadi, my teacher makes me speak English in the class. Atau misalnya, aku meminta kakakku menyiram tanamanku kemarin. Nah, kita bisa bilang I had my sister water my plants yesterday. Itu ya, jadi help, have, let, me. Oke, kemudian yang golongan ini ya, Gatello, get, ask, tell, allow. Nah, kalau Gatello, sama ya, jadi Gatello ini bisa berubah sesuai jenis tensesnya, kemudian diikutin dengan objek. Nah, setelah objek baru to plus verb 1. Kalau tadi yang Hamlet kan dia langsung diikutin verb 1 ya. Nah, kalau Gatello diikutin to verb 1. Misalnya, orang tuaku mengizinkanku untuk begadang. Misalnya, my parents allow me to stay up all night. Terus, dia memintaku membuka jendela. She asked me to open the window. Karena ask kan, berarti to open the window. Itu aja ya. Jadi ketika objeknya ini aktif ya, meber gitu ya, untuk begadang, untuk melakukan. Seperti itu kita pakai yang ini tadi. Kalau Gatello jadi to verb 1, kalau Hamlet verb 1. Nah, ini kemudian ada pasif kausatif ketika objeknya pasif. Nah, ini sama. Jadi mau golongan Hamlet, mau golongan Gatello, ketika diikutin dengan objek pasif, nah, maka dia langsung diikutin aja sama verb 3. Jadi jadinya pasif ya. Oke. Maksudnya objek pasif itu objeknya itu dikenai aksi ya. Maksudnya kalau diartikan tuh diter misalnya ya. Aku meminta tanamanku disiram. Ya, tanamanku disiram. Ya kan bukan menyiram. Aku meminta tanamanku disiram. Intinya dia meminta orang lain atau menyuruh orang lain menyiram tanamannya. Ya, jadi I have my plants water.
Nah, atau misalnya guruku meminta kertas, nah meminta tugasnya dikumpulkan kemarin. Guruku menyuruh atau meminta tugasnya dikumpulkan minggu kemarin, minggu lalu. Jadi the teacher got the paper, nah got the paper dikumpulkan ya kan, submitted last week. Jadi the teacher got the paper submitted last week. Seperti itu ya. Jadi ketika ada objek, ini artikan dulu kira-kira objeknya ini pasif ya, diter atau member atau aktif. Tuh, kalau pasif sih gampang ya, jadi tinggal tambahkan aja mau golongan Hamlet, mau golongan Gatelo, kalau objeknya pasif, dia diikutinya sama verb 3. Oke, bisa ya. Nah, nanti coba lihat di soal aktif atau pasif. Misalnya minta bajuku dicuci atau bajuku mencuci. Kan nggak mungkin ya baju mencuci, jadi pasti baju dicuci. Jadi perhatikan objeknya, itu yang pertama. Kemudian lihat golongannya. Kalau Hamlet Gatelo kalau pasif, ya sama aja ya. Tapi kalau misalnya dia aktif, nah kalau Gatelo tambahkan to verb 1 setelah objek, kalau Hamlet tambahkan verb 1 setelah